Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, ampunan serta keberkahannya kepada kita semua. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tidak terhingga, baik nikmat yang zahir, yang nampak, yang bersifat materi, yang bisa kita lihat, bisa kita raba, kita rasakan, maupun nikmat-nikmat yang batin, yang tersembunyi, yang justru nilainya jauh lebih besar dan lebih berharga, yang ini kadang-kadang tidak kita sadari, sehingga banyak orang-orang yang jatuh kepada sikap kufur terhadap nikmat karena tidak menyadari nikmat yang Allah berikan kepadanya dan hanya memandang nikmat itu yang sifat yang zahir. Yang zahir pun kadang-kadang juga memandang nikmat itu sangat terbatas lagi. Zahir pun dirasa itu nikmat kalau seseorang itu punya harta banyak. Kalau hartanya sedikit, dianggap nikmatnya sedikit. Nah, ini satu pemahaman yang keliru tentang nikmat. Karena dia memandang yang namanya nikmat itu kalau punya uang atau punya harta yang banyak, maka nikmatnya banyak. Ketika hartanya sedikit, dianggap nikmat dari Allah itu sedikit. Berarti orang yang seperti ini salah kaprah dalam memahami nikmat, karena dia hanya memandang nikmat itu berupa harta. Padahal ada yang jauh lebih berharga dari harta. Contohnya apa? Sehat. Nikmat sehat itu disadari atau tidak, hakikatnya nilainya itu jauh lebih berharga dibandingkan nikmat harta. Apa buktinya? Orang kalau sakit supaya ingin sehat, dia akan mengorbankan seluruh hartanya untuk bisa menebus kesehatannya. Kan tidak ada orang yang lebih memilih
saya lebih baik gagal ginjal seminggu 2 kali, ya, cuci darah daripada ya saya mengorbankan mobil saya, rumah saya untuk bisa menebus ginjal saya. Kan tidak ada. Orang kalau pikir lebih baik saya tidak punya rumah, tidak punya mobil, tapi saya tidak perlu cuci darah. Kan? Apa ada Pak orang yang lebih memilih malah cuci darah aja lah. Sayang tabungan saya 100 juta kalau untuk beli obat. Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa sehat itu lebih berharga dibandingkan harta. Tidak ada orang yang lebih baik saya terbaring di atas ranjang, ya, sakit-sakit yang nggak apa-apa daripada saya harus mengeluarkan uang, sayang uang di tabungan. Tidak ada orang yang lebih sayang ya, uang dibandingkan kesehatan. Ini sebetulnya membuktikan bahwa sehat itu nilainya lebih besar dibandingkan harta, karena untuk bisa sehat orang bisa mengorbankan hartanya, bahkan bukan hanya menjual hartanya, sebagian sampai hutang untuk berobat. Ini sudah habis hartanya, dia hutang. Jadi ini sekali lagi para jamaah menunjukkan sehat ini sebetulnya nikmat. Tapi kata Rasul, benarlah beliau mengatakan, nikmatani maghbunun bihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang itu tertipu, tidak menganggap ini nikmat sehingga tidak mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk menggunakan nikmat sehat dan nikmat waktu kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Semisal apa yang kita lakukan pada pagi hari. Ini luar biasa, Pak. Orang bisa sholat subuh berjamaah, itu luar biasa. Sampai-sampai Rasul itu kan memberikan reward, memberikan apresiasi, penghargaan kepada umatnya yang bisa sholat subuh berjamaah. Itu kan satu keistimewaan. Apa kata beliau? Man shallal fajro ma'al jama'ati faka'annama qomal layla kullahu. Pernah mendengar Pak hadis ini ya? Insyaallah pernah lah. Mungkin sering. Allah alam saya menyampaikan ini yang beberapa Bapak Ibu dengar. Mudah-mudahan tidak bosan. Ya. Tapi ya ini sekedar untuk menjadi pengingat kita. Kata beliau, man shallal fajra ma'al jamaah. Siapa yang bisa sholat subuh secara berjamaah. Nah, ini kita semua sudah melakukannya. Meskipun saya tadi terlambat 1 rakaat. Karena saya tadi di portal, beberapa portal lewat sini, mobil, di situ portal. Lewat sini ada mobil parkir di tengah jalan, jadi cari lagi. Nah, itu terlambat 1 rakaat. Tapi ya meskipun terlambat, Pak, yang penting bisa ke masjid sholat jamaah, apalagi bisa di shop yang pertama, itu lebih istimewa lagi. Seandainya di shop yang terakhir sholat subuh itu, yang penting bisa berjamaah, Rasul mengatakan barang siapa yang bisa sholat subuh berjamaah, maka pahalanya setara dengan sholat semalam suntuk. Semalam suntuk itu, malam itu ukurannya dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Itu berapa jam? Jam 6 sampai jam setengah 5 lah. 10-an jam. Jadi kita sholat 2 rakaat berjamaah subuh di masjid itu pahalanya setara dengan sholat 10 jam tanpa henti. 10 jam itu berapa ratus rakaat kita bisa lakukan.
Kita ini kan rata-rata kalau sholat sunnah, apa yang dibaca Bang? Favoritnya itu trikul katanya. Kalaupun tidak trikul ya wal asri, nanti inna a'toina, kemudian kuliah ayuhal kafirun kan. Artinya kita ini biasanya kalau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, duha, itu umumnya surat-surat yang dibaca itu pendek-pendek. Artinya perlu durasi paling 2 sampai 3 menit saja. Nanti bapak-bapak bisa, ibu-ibu bisa lihat di apa kan ada jam ikomah itu kan. Ikomah kurang 3 menit. Sholatlah 2 rakaat masih ketemu. Masih selesai. Jadi kalau 10 jam itu bisa berapa ratus rakaat. Pahala sholat ratusan rakaat itu bisa didapatkan hanya dengan kita sholat subuh berjamaah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah mendapatkan pahala sholat semalam subuh. Ini keutamaan subuh berjamaah. Belum lagi duduknya bapak ibu dari subuh sampai nanti waktu syuruk. Ada sabda lagi yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, man ghada ilal masjid, man ghada ila salatil jamaah, siapa yang pergi ke masjid untuk sholat subuh secara berjamaah, tsumma qa'ada fi majlisihi, kemudian dia tetap duduk di masjidnya, artinya ya setelah sholat duduk berzikir hatta tatlu asyams, tsumma qa'ada fi majlisi yadhkurullah, berzikir kepada Allah. Nah, berzikir ini macam-macam bentuknya. Bisa kita mengucapkan kalimat-kalimat zikir, subhanallah dan seterusnya, alhamdulillah. Ya tentu kita berzikir dengan seperti ini ketika tidak ada majlis ilmu semacam ini. Artinya ketika setelah sholat subuh itu tidak ada kajian, tapi kita ingin menunggu waktu syuruk, waktu terbitnya matahari, maka kita bisa berzikir dalam bentuk subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Tapi kalau sedang ada majlis ilmu, zikir kita bentuknya lain. Jadi jangan bapak-bapak ketika sedang kajian kemudian subhanallah, alhamdulillah, meskipun dalam hati itu akhirnya tidak konsentrasi apa yang disampaikan oleh sang ustaz. Jadi ada zikir yang lebih utama ketika itu dibandingkan kita melafazkan kalimat-kalimat thayyibah. Zikirnya apa? Ya mendengarkan majelis ilmu. Karena Rasul mengkategorikan majelis ilmu itu sebagai majelis zikir. Jadi siapapun yang mendengarkannya berarti dia sedang dalam keadaan berzikir kepada Allah. Kalau tidak ada majelis ilmu, bisa dalam bentuk membaca subhanallah sebanyak-banyak, membaca alhamdulillah, membaca istighfar sampai syuruk, atau zikir dalam bentuk membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Karena Bapak Ibu sekalian rahimahullah, membaca Al-Quran di masjid ini memiliki keutamaan yang tidak didapatkan ketika kita membaca Al-Quran selain di masjid. Sekalipun sebetulnya secara umum kita membaca Al-Quran dimanapun itu akan dapat pahala sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan, man qara al-Quran falahu bikulli harfin hasanah. Hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Barang siapa yang membaca Al-Quran, ada yang membaca di mana saja, mau di masjid, mau di rumah, mau di pos ronda, mau di tepi pantai, mau di toko, mau di sawah, dimanapun seseorang baca Quran, yang penting jangan di tengah jalan lah, jadi tabrak mobil kan kalau baca Quran di tengah jalan. Di mana saja, berarti boleh start di tengah jalan, ya.
Hukum asalnya ya boleh sebetulnya, tapi kan kalau kita duduk bersila di tengah jalan ini kan mengganggu orang. Jadi intinya bahwa dimanapun membaca Al-Quran, falahu bikulli harfin hasanah. Setiap huruf yang dibaca akan dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan kebaikan itu digandakan menjadi 10 kali. Wala aqulu alif lam mim ha. Aku, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harf, tetapi alif itu dihitung satu huruf. Walam dan lam dihitung satu huruf. Wa mim harf dihitung satu huruf. Sehingga kalau orang membaca alif lam mim, berarti dia membaca 3 huruf, pahalanya dikalikan 3 menjadi 30 kebaikan. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim, kalau dihitung itu ada 19 huruf. Ya. Jadi kalau kita ini Bismillah itu kan baru muqaddimah baca sebetulnya, kan? Baru pengantar. Tapi kita baru pengantar saja membaca Bismillahirrahmanirrahim sudah dihitung dapat pahala 190 kebaikan dalam timbangan amal soleh kita. Belum kalau kita membaca Al-Fatihah, membaca Al-Baqarah, membaca 1-2 juz, lebih banyak lagi keutamaannya. Ini secara umum. Tetapi kalau tadi ba'da subuh, apa sebetulnya kapan saja? Yang penting seseorang itu membaca Al-Qur'annya di dalam masjid. Kita dalam konteks ingin bagaimana ketika ba'da subuh misalnya tidak ada kajian, ya, kita tidak membaca subhanallah, ya, tapi kita ingin mengisi sampai waktu syuruk ini kan harus diisi. Dengan apa? Ya, ini dengan baca Quran. Kata Nabi ketika beliau berkata kepada para sahabat, dalam ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Beliau mengatakan, "Afala yabdu ahadukum ila budhan fayakhudhu binaqatain." Kata beliau, tidak maukah kalian pergi ke lembah Budhan? Ada satu lembah itu artinya dataran rendah di kota Madinah, namanya Budhan, lembah Budhan. Lembah Budhan ini di zaman Nabi adalah satu tempat yang digunakan untuk jual beli hewan ternak. Jadi kalau bahasa kita pasar ternak, pasar hewan lah. Di situ dijual kuda, keledai, dijual kambing, dijual onta, tapi tidak sapi, karena di sana nggak ada sapi. Yang ada itu ya keledai, onta, ya, kambing, kuda, ya. Sapi tidak ada. Nah, tidakkah kalian pergi ke lembah Budhan? Nanti sampai di sana ambil 2 fayakhudhu binaqatain, masing-masing bisa mendapatkan 2 ekor onta betina yang besar dan gemuk. Nah, kata ini 2 ekor onta betina yang besar dan gemuk. Ya namanya hewan, gak usahlah onta, kambing saja kalau besar dan gemuk itu harganya mesti mahal. Jadi hewan apa saja kalau sudah disebut besar terus gemuk itu mesti yang paling mahal. Sapi yang korban kemarin, kalau beli sapinya itu besar, kemudian sudahlah besar, gemuk, itu mesti paling mahal harganya.
Ini Rasul menawarkan, siapa yang mau pergi ke Budhan, nanti dapat 2 ekor onta betina besar dan gemuk. Yang ditawari seperti itu, semuanya angkat tangan ya. Saya mau ya Rasul. Ya jangankan cuma disuruh ngambil 2 ekor onta betina. Kalaupun suruh beli dengan harga murah, harga diskon separuh harga pun ya orang akan berduyun-duyun. Apalagi cuma ngambil dapat 2 lagi. Dapat 1 anakan onta saja sudah beruntung kan. Ini sudah 2 onta besar gemuk. Mau ya Rasulullah tadi. Nah, tapi sebetulnya itu hanya sekedar pancingan dari Nabi. Tahukah kalian? Kalau kalian nggak usah kebutuhan yang agak jauh-jauh, kalian datang saja ke masjid. Datang ke masjid, lalu di masjid kalian baca 2 ayat Al-Quran. Qara'a ayataini, kata Rasul. Baca saja 2 ayat Al-Quran. Maka 2 ayat Al-Quran yang kalian baca di dalam masjid itu nilainya lebih besar dibandingkan kalian mendapatkan 2 ekor onta betina yang gemuk tadi. Coba. Jadi 2 ayat yang kita baca itu lebih besar nilainya dalam pandangan Allah daripada kita berinfak dengan 2 ekor onta betina yang gemuk. Kalau kamu baca 3 ayat, maka lebih besar dibandingkan mendapatkan 3 ekor onta. Kalau engkau baca 4 ayat, maka lebih besar dibandingkan mendapatkan 4 ekor onta. Dan begitu Rasul menghitung satu persatu. Lah orang kalau ke masjid, kayaknya mustahil cuma baca 3 ayat. Pernah Bapak Ibu baca Quran hanya 3 ayat? Buka Quran, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahu azim. Sudah. Saya yakin mungkin nggak pernah kalau niat ngaji di masjid tidak pernah sependek itu bacanya. Mungkin minimal akan baca setengah halaman, atau mungkin 1 halaman, atau mungkin 1 juz. Apalagi kalau diniati tadi ba'da subuh sampai syuruk, ingin fokus baca Quran, minimal dapat 1 juz, bahkan mungkin lebih. Karena kalau orang sudah lancar baca Quran itu 1 juz bisa dibaca dalam waktu 20 sampai 30 menit saja. 30 menit itu sudah terlalu lama. 20 menit. Ya katakanlah 30 menit. Lah dari salam setelah sholat subuh, katakanlah setelah zikir, sampai waktu syuruk itu kurang lebih 1 jam durasi. Itu kalau digunakan untuk baca Quran, itu dapat 2 juz. Kalau surat Al-Baqarah itu sudah hampir tamat, 250 ayat. 250 ayat yang dibaca itu lebih utama dibandingkan kita berinfak 250 ekor onta betina yang gemuk. Dahsyatnya membaca Al-Quran di masjid. Dan ini tidak hanya di waktu subuh. Kapan saja kita di masjid dan kita manfaatkan waktu kita untuk tilawatul Quran, maka setiap ayat yang kita baca nilainya lebih berharga dibandingkan mendapatkan 1 ekor onta betina yang gemuk. Jadi pada subuh ya, berzikir dalam bentuk mengucapkan kalimat thayyibah, atau berzikir dalam bentuk tilawatul Quran, atau berzikir dalam bentuk seperti ini majlis ilmu, hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Tsumma shalla rak'atain. Kemudian setelah matahari terbit, tapi tidak pas, tidak
Nah, ini masih perlu sih bacanya. Memang suruh minum dulu ini Pak. Segala sesuatu itu ada hikmahnya. Kalau nggak mati, saya nggak bisa minum kopi. Ada mati sebentar, jadi bisa minum kopi. Ya, jadi hatta tatlu asyam sampai matahari terbit, tetapi kita tidak boleh sholat tepat pada matahari terbit. Ini perlu diperhatikan. Ya. Ada 5 waktu Rasul melarang kita sholat sunnah tentunya. Ya. Kalau sholat fardu memang belum juga wajib, belum masuk waktu. Ada 5 waktu di mana kita dilarang oleh beliau salat untuk sholat. Yang pertama, ba'da subuh sampai matahari terbit. Ini tidak boleh sholat. Ya, maksudnya sholat sunnah. Kecuali, ya, ada yang kecuali. Kecuali apa? Orang yang tertidur belum sholat isya misalnya. Ya, sholat isyanya lupa dia, namanya tertidur kan mungkin capek safar, tidur, sebelum isya bangun sudah subuh, dia sholat subuh. Setelah sholat subuh baru ingat, tuh saya belum sholat isya. Meskipun ingatnya ba'da subuh di waktu yang dilarang sholat, maka harus detik itu juga mengerjakan sholat isya. Nah itu berarti ini pengecualian. Tapi dalam kondisi normal tidak ada ba'diyah subuh, Pak. Jadi jangan terlalu semangat beribadah. Oh, semangat setelah sholat subuh ba'diyah, tidak ada ba'diyah. Meskipun prakteknya di zaman Nabi ada orang yang mengerjakan sholat setelah sholat subuh. Nah kita ini kan, saya diamanati Pak Tohir ini, Ustaz isi materinya fikih sholat kan. Saya bilang, ya Pak ini fikih ini kan yang di sini kan yang mengisi banyak Ustaz. Ya. Jadi jangan sampai materi-materi yang sudah diisi Ustaz lain nanti saya mengisi lagi, akhirnya overlapping ya materi kan. Mendingan nanti cari materi apa. Oh sholat belum dibahas. Jadi ya sudah tidak apa kalau belum dibahas. Jadi kita bahas fikih sholat. Tapi ini mukaddimah Pak, jadi makanya materinya masih kemana-mana ya. Nanti mudah-mudahan kalau Allah pertemukan lagi di bulan yang akan datang ya kita akan bahas secara sistematis ya tentang fikih sholat dengan rujukan kitab khusus namanya Sholatul Mu'min. Jadi buku ini saya bawa, judulnya Sholatul Mu'min, sholatnya seorang mukmin. Ini buku bahasan tentang fikih sholat yang paling lengkap. Jadi hanya membahas fikih sholat, ya artinya seputar sholat dari yang wajib sampai yang sunnah dan lain. Ini jumlahnya ada 3 jilid Pak. Ini tentang sholat 3 jilid. Ini mungkin kita 10-20 tahun kalau mau kaji sebulan sekali nggak akan rampung. Jadi mohon nanti jangan bosen, Ustaz bahas sholat terus. Oh ini kalau kita baca 3 jilid ini lama waktunya, apalagi kita terangkan. Ya tapi ya sholat ini kan amalan harian kita. Ya. Jadi insya Allah materi-materinya yang sifatnya sekedar melurus-luruskan, mengingatkan, memotivasi dan hal-hal yang terkait dengan itu, tidak monoton, ya membahas tentang fikih yang terkait dengan tata caranya saja. Ya sekalipun kalau kita bicara fikih juga nanti itu luas karena dalam masalah fikih itu mesti ada khilafiyahnya. Ya. Sholat menurut mazhabnya Imam Syafi'i, menurut mazhabnya Imam Hambali, Imam Maliki ini
ada gerakan-gerakan yang berbeda. Contoh saja misalnya, kalau dalam madhab Hanafi, sholat jahriyah itu tidak ada membaca amin, Pak. Nggak ada. Waladolin, amin. Bapak-bapak sholat menggunakan amin di daerah-daerah tertentu yang ada di Afghanistan, Pakistan, bisa ditempeleng itu mukanya sama jamaah sampingnya. Ini kejadian menurut. Karena ada pengikut-pengikut sana, pengikutnya Hanafi, ada yang fanatik dengan mazhab Hanafi. Jadi kalau tidak Hanafi, kalau tidak sesuai dengan pendapat Abu Hanifah, ini hadisnya mesti dhaif. Jadi yang salah bukan pendapat imamnya, yang salah hadisnya. Ini yang pengikut yang fanatiknya. Jadi memang setiap mazhab itu ada orang-orang fanatik. Itu yang fanatik itu sampai memukul mulut orang yang mengucapkan amin, karena bagi mereka tidak ada. Nanti kalau bapak-bapak ditakdirkan ketemu dengan orang Maroko, Afrika, Maroko itu Arab, tapi Afrika, tetapi orang Arab. Tapi bahasanya bahasa Arab. Kan banyak negeri-negeri Afrika itu yang berbahasa Arab, Maroko, Tunisia, Aljazair. Itu orang-orang Afrika. Tapi semua bahasanya Arab, Somalia dan Sudan. Itu Afrika. Tapi bahasa hari-harinya bahasa Arab. Nah, di sana mazhabnya itu Malikiyah. Kalau sudah Allahu Akbar takbir, tangannya tidak sedekap, tapi lurus ke bawah. Seperti kita sami Allah wa hamidah itu kan, ada yang sedekap, ada yang lurus ke bawah. Ini mereka setelah Allahu Akbar itu tangannya menggantung semua ke bawah. Persis seperti cara sholatnya orang Syiah. Kalau Syiah itu seperti itu. Tapi jangan nanti kita ketemu jamaah yang belum kita kenal, sholat, Allahu Akbar ke bawah. Oh ini Syiah ini, sesat ini. Kalau Syiah kan tidak sesat kan? Akidah Syiah itu sesat kan? Tapi kalau Malikiyah itu mazhab fikih yang diakui dunia. Dan memang mereka seperti itu. Nah, maka memang kalau sudah bicara fikih pasti akan ketemu khilafiyah. Maka ya harus berlapang dada. Kalau kita ketemu dengan orang lain yang mungkin cara sholatnya berbeda dengan kita, jangan langsung divonis ini salah, sesat. Ya karena mau sujud saja itu nanti ada yang lutut dulu, ya kan? Ada yang kedua telapak tangan dulu. Ya. Mana yang benar kalau mau sujud itu lutut dulu atau tangan dulu? Yang ya dua-duanya benar. Yang benar itu sholat nggak sujud. Itu yang salah. Tapi kalau sujud mau tangan dulu, mau lutut dulu, masing-masing itu punya hujah. Jadi jangan orang yang lutut dulu menyalahkan yang tangan dulu. Jangan yang tangan dulu menyalahkan yang lutut dulu. Kenapa? Ini ada pendapat-pendapat ulama-nya masing-masing. Nah ini, jadi harapannya ketika kita belajar fikih itu, wawasan kita semakin terbuka. Ya. Bukan setelah belajar fikih, semakin mudah menyalahkan orang lain. Ya karena mungkin secara pribadi saya dengan mungkin beberapa ustadz yang mengisi juga mungkin masalah fikih itu beda-beda kan. Beda-beda kan. Maka jangan nanti kemudian ustadznya diadu domba. Wah ustadz, menurut ustadz itu kalau mau rukuk, kalau mau sujud tangan dulu. Lalu dibalik lagi ketemu ustadz yang lain, ustadz menurut ustadz itu ya kalau mau sujud itu ya lutut dulu kan. Nggak usah diadu domba. Tinggal kita ketika mendapatkan paparan dari para asatidz itu, kita timbang mana hujah-hujah itu yang menurut kita lebih kuat. Kita pakai. Yang tidak ya sudah. Kita saya mantepnya kayaknya lutut dulu lah. Ya sudah, kita apalagi yang apa namanya tangan. Oh saya mantepnya tangan dulu. Ya sudah, kita apalagi dengan yang lutut.
Jadi begitu. Itu harapan ya. Jadi ketika kita ngaji ya, terutama fikih ini agar wawasan kita ini menjadi lebih luas sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain yang berbeda karena memang ranahnya fikih itu ranah banyak terjadi perselisihan pendapat. Mazhab itu ada 4, ini yang besar ya. Belum lagi mazhab-mazhab yang lain, ada mazhab fikih namanya mazhab az-Zahiri, ada mazhab al-Laitsi. Banyak kalau kita mau hitung mazhab itu. Sehingga kadang-kadang dalam satu masalah itu ada 9 khilafnya, Pak. Bukan cuma 4, ada 9 pendapat ulamanya. Saking kayanya khazanah keislaman kita. Jadi itu kalau kita bicara fikih ini akan ketemu dengan banyak sekali khilaf-khilaf ya, jangan sampai justru ketemu khilaf ini membuat saya nggak cocok lah sama ustadz itu, beda dengan yang saya amalkan selama ini. Karena ini kejadian, Pak. Ada seorang yang tidak mau datang dalam majelis seorang ustadz hanya karena pendapat dia itu tidak sama dengan pendapat ustadz. Jadi dia punya keyakinan yang berbeda, ya. Akhirnya nggak maulah saya. Ini kalau seperti itu kan berarti orang itu menutup khazanah keilmuan. Kalau sudah menutup diri merasa yang pendapatnya yang paling benar, yang lain salah, ini tidak akan maju orang seperti itu. Nah, kalau sekarang kita lihat bagaimana imam yang 4 itu dalam belajar. Dari 4 mazhab itu, para jamaah Allah, mazhab yang tertua itu mazhab Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu wafatnya tahun 150 Hijriah. Jadi pertengahan abad kedua Hijriah. 150 beliau wafat. Di tahun beliau wafat baru lahirlah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu lahir di tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Ketika Imam Syafi'i ini tumbuh berkembang, beliau berguru dengan Imam Malik, mazhab Malikiyah. Gurunya itu di antara Imam Malik pada usia kurang lebih 10-11 tahun. Sebelum ngaji dengan Imam Malik itu, Imam Syafi'i sudah hafal dulu kitab Muwatta. Muwatta itu kitab hadis Imam Malik kurang lebih setebal ini. Sudah hafal di luar kepala. Ya, karena beliau ini Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Qur'an. 7 tahun, kalau anak kita baru Iqra 1 gitu kan. Ada yang belum ngaji kan ya. Ini 7 tahun sudah hafal 30 juz. 10 tahun hafal kitab Muwatta. Jadi ketika beliau ke Madinah mau ngaji, dilihat Imam Malik, ini anak kecil mau ngaji dengan orang-orang yang sudah dewasa. Jadi agak direndahkan lah Imam. Tapi kata Imam Syafi'i, hai Imam, aku memang kecil, tapi aku sudah hafal bukumu itu. Buku yang kau akan itu aku sudah hafal di luar kepala. Katanya. Akhirnya dites kan, betul, nggak ada yang salah, hafal semua hadis yang ada di kitab itu. Akhirnya dijadikan murid kesayangannya Imam Malik. Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, tentu mazhab Malikiyah. Imam Syafi'i juga berguru dengan murid seniornya Imam Abu Hanifah, karena Abu Hanifah sudah meninggal dunia, tapi beliau punya murid-murid yang luar biasa ilmunya, seperti Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf. Ini 2 murid senior Imam Abu Hanifah yang dijadikan guru oleh Imam Syafi'i. Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan. Jadi gurunya Imam Syafi'i itu murid seniornya Imam Abu Hanifah, gurunya Imam Syafi'i adalah juga Imam Malik. Imam Syafi'i juga berguru kepada imam setelahnya, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal.
Imam Ahmad bin Hambal ini ulama yang hidupnya ya semasa, cuman lebih muda. Ya. Karena Imam Syafi'i itu umurnya tidak panjang, Bang. Bapak-bapak ini lebih lama hidupnya dibandingkan Imam Syafi'i. Saya lihat rata-rata mungkin semuanya ini kan semua ini bapak-bapak semua, tidak ada anak-anak yang bersatu dua. Imam Syafi'i itu ya lahir tahun 150 Hijriah, wafatnya tahun 204 Hijriah. Berarti 54 tahun Hijriah. Kalau Masehinya itu 52 tahun lah. Jadi kalau ukuran Masehi kita itu umurnya cuma 52 tahun kalau pakai tahun Masehi. Kalau Hijriah 54 tahun. Sudah meninggal dunia. Jadi meninggal muda. 54 tahun itu ya usia saya sekarang 54 tahun. Saya lahir tahun 72, saya ini kalau 54 tahun ya kalau kita hitung pakai Masehi. Itu Imam Syafi'i sudah meninggal dunia. Nah, Imam Ahmad meninggalnya tahun 241 Hijriah. Jadi artinya beliau masih ketemu dengan Imam Ahmad dan berguru dengan beliau. Mengapa? Karena Imam Ahmad ini ulama besar. Beliau hafal 1 juta hadis. Jadi meskipun lebih muda umurnya, tanpa malu-malu Imam Syafi'i itu ngaji hadis kepada Imam Ahmad. Jadi kalau sudah masalah ilmu itu para ulama itu tidak pilih-pilih, jangan wah ini guru yang masih muda nanti gurui saya. Kalau masalah ilmu itu kalau ukurnya bukan umur. Nah Imam Syafi'i tadi umur 7 tahun sudah hafal, umur 10 tahun sudah hafal hadis, umur 14 tahun sudah jadi mufti kan. Anak masuk SMA ya, beliau sudah jadi ahli fatwa kan. Dan fatwa-fatwanya didengar oleh orang-orang yang lebih tua. Mengapa? Karena orang melihat bukan usia, tapi kematangan ilmu. Kematangan ilmu. Maka Imam Syafi'i pun mempraktekkan. Dia tidak malu belajar dengan Imam Ahmad yang jauh lebih muda dari beliau. Mengapa? Imam Ahmad punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh beliau. Apa kelebihannya? Imam Ahmad hafal 1 juta hadis tadi. Hari ini mungkin ya, wallahu alam, di dunia ini tidak ada satupun ulama yang hafal 1 juta hadis. Yang hafal hadis arba'in saja tak ya, 40 hadis Imam Nawawi saja ya, susah kita nyanyi. Apalagi hafal 1 juta hadis. Ini luar biasa, langka. Dan itu biasanya sendiri. Ada buku judulnya Manaqib Imam Ahmad. Di situ ditulis oleh Imam Ibnu Jauzi, dia katakan hafidtu alfi hadis. Aku, kata Imam Ahmad, hafal 1000 kali 1000 hadis. Jadi dulu belum ada bahasa miliun itu. Miliun itu 1 juta. Jadi 1000 kali 1000. Tapi kan 1000 kali 1000 berapa, Pak? 1 juta kan? Gitu. Aku hafal 1000 kali 1000 hadis. 1 juta hadis. Bukan hanya hafal matanya, redaksinya, hafal silsilah sanadnya. Ya. Dari gurunya lagi, dari sahabat, dari Nabi. Oh, itu lebih susah ngapalnya dibandingkan ngapal matanya hadis. Kalau matanya innamal a'malu binniyat min husni islamil mar, itu lebih mudah. Tapi menghafal urutan-urutan orang, guru-guru yang sampai kepada Rasul, ini tidak mudah. Dan beliau hafal 1 juta hadis. Makanya wajar Imam Syafi'i berguru hadis kepada Imam Ahmad.
Imam Ahmad juga ngaji kepada Imam Syafi'i. Mengapa? Imam Syafi'i ini jago dia usul fikih. Usul fikih itu jago. Karena beliau yang menetap merumuskan kitab tentang usul fikih. Judulnya ada Ar-Risalah Imam Syafi'i. Sehingga, ini ilmu langka, kata Imam Ahmad. Aku akan belajar. Jadi mereka itu guru dan murid. Imam Syafi'i belajar hadis kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad belajar prinsip-prinsip dasar fikih, usul fikih itu kepada Imam Syafi'i. Yang meskipun kesimpulan-kesimpulan fikihnya berbeda, mereka tidak bermusuhan. Ya kan? Ini kan guru murid, tapi kok kesimpulan fikihnya beda. Imam Syafi'i beda dengan Imam Malik, beda juga dengan murid senior Imam Abu Hanifah. Ini kan ngaji dengan mereka kok menyimpulkan fikih berbeda. Itulah khazanah keilmuan. Yang penting seseorang itu sampai kepada tingkatan sebagai mujtahid, dia punya hak, diperbolehkan untuk menyimpulkan hukum menurut ijtihadnya yang dia pahami. Maka kalau ulama-ulama terdahulu sudah berbeda dan mereka bisa akur, nah kita ini pengikut-pengikutnya yang mestinya lebih bisa akur kan gitu. Tapi kadang-kadang yang fanatik ini pengikut-pengikutnya yang tidak tahu prinsip-prinsip guru-gurunya. Ini yang kadang-kadang menjadi sumber masalah. Ya kayak tadi pengikut fanatik Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah hidup, dia pasti akan marah besar kepada pengikutnya yang menempeleng orang yang tidak mengucapkan amin itu kan. Itu bukan ajaran beliau. Meskipun beliau berpendapat seperti itu, tapi bukan berarti kalau orang amin kemudian ditempeleng gitu kan. Makanya Imam Abu Hanifah kita perhatikan punya prinsip sama dengan Imam Syafi'i. Apa itu? Mereka mengatakan idza sahhal haditsu fahuwa madhhab. Itu prinsipnya. Kalau ada hadis yang sahih, itulah mazhabku, kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Hanifah. Idza kana qauli yukhalifu qaula Rasulillah fadribu qauli Abdul Haqq. Kalau ada pendapatku, kata Imam Syafi'i, yang bertentangan dengan pendapat atau dengan hadis Nabi, maka ambillah hadis Nabi, buang pendapatku di balik tembok. Buang jauh-jauh pendapatku, karena apa? Yang sahih itu ya hadis Nabi. Kalau pendapatku itu jika berbenturan dengan hadis yang sahih itu hadis, pendapatku buang di balik tembok. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan, kalau memang mereka belajar dari Quran dan dari hadis, mengapa kok berbeda kesimpulan dari itu? Qurannya sama, hadisnya sama, kesimpulannya berbeda. Ya contoh ya, misalnya ini mohon maaf ya. Sekali lagi ketika kita belajar fikih ya kita harus legowo kan gitu kan. Ya. Ya. Subuh ada yang kunut, ada yang tidak kunut ya. Kemudian ketika Fatihah ada yang menjaharkan bismillah, ada yang mensirkan bismillah. Ini sudah berbeda. Tapi jangan kemudian, wah, di sana sholatnya nggak pakai kunut, saya nggak mau lah jamaah di sana. Karena dia hari-hari pakai kunut. Atau sebaliknya, karena dia hari-hari tidak pakai kunut, nggak mau sholat yang di masjid ada kunutnya. Imam Syafi'i subuh memang pakai kunut. Imam Ahmad
subuh tidak pakai kunut. Tapi mereka sholat bersama. Menjadi imam dan jadi makmum, tidak ada masalah. Yang jadi masalah ini pengikutnya ini kan gitu. Orang guru-gurunya aja nggak mempermasalahkan. Ya muridnya ini lebih fanatik. Pokoknya kalau nggak kunut nggak mau sholat di situ. Atau sebaliknya tadi itu. Ini ajaran siapa? Guru-guru pencetus mazhabnya tidak pernah seperti itu. Imam Syafi'i sholat di belakang Imam Ahmad. Imam Ahmad sholat di belakang Imam Syafi'i. Jadi pernah Imam Ahmad itu ditanya, wahai Imam, engkau berpendapat tidak ada kunut subuh. Bagaimana dengan orang yang sholat yang subuh itu pakai kunut? Kata Imam Ahmad, apakah aku tidak mau sholat bermakmum sholat subuh dengan Imam Syafi'i? Artinya Imam Syafi'i itu pakai kunut. Tapi kalau aku sholat dengan beliau, aku akan mengikuti apa yang dilakukan Imam Syafi'i. Ketika imamnya pakai kunut, aku akan kunut seperti kunutnya imam. Meskipun beliau berpendapat tidak kunut, tapi kalau sudah posisi sebagai makmum, ya beliau menghargai. Ini indahnya orang berilmu ketika menghadapi perbedaan pendapat. Tidak, nggak mau saya sholat belakang Imam Syafi'i. Dia pakai kunut, saya nggak pakai kunutnya. Nah, orang yang mencetuskan pemahaman lebih kuat tidak berkunut saja, ikut kunut dengan orang yang berkunut. Nah, kita ini yang pengikut kadang-kadang malah lebih panas. Nah, itu kan berarti sebetulnya menunjukkan kekurang lapang dadanya kita menghadapi perbedaan pendapat. Maka itu tadi para jamaah ya sejak awal saya sampaikan, karena kita belajar fikih sholat, andai nanti ada hal-hal yang mungkin berbeda, ya jangan kemudian saya nggak mau hadir lagi saat aku beda madhabnya gitu ya. Kita madhabnya sama Bang gitu. Ya kalau sedikit berbeda pandangan, oh ya tadi Imam Syafi'i berbeda dengan Imam Ahmad tidak masalah. Jadi tinggal ini sebagai satu bentuk wawasan keilmuan ya, yang mungkin bisa meneguhkan dan bisa meluruskan. Yang penting seseorang beramal ada sandaran dalil. Nah, itu yang paling penting. Jadi selama orang itu punya dalil, kita harus menghormati orang itu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena itu tadi kalau ditanya mengapa kalau hadis pedomannya Quran dan hadis kok terjadi perbedaan. Itu nanti kalau kita bahas sebab perbedaan ulama itu panjang. Tapi secara global saya katakan bahwa di zaman itu hadis belum dibukukan secara luas sebagaimana hari ini. Di zaman Imam Syafi'i hidup belum ada kitab Sahih Bukhari, Pak. Nah, kalau Sahih Bukhari belum ada, apalagi Sahih Muslim, Abu Daud itu setelah Bukhari semua itu mereka hidupnya. Satu-satunya kitab hadis yang ada itu hadis riwayat Malik, Muwatta Malik. Maka Imam Syafi'i pada waktu mengatakan ashahul kutubi ba'da kitabillah Muwatta Malik, kata beliau. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, kitab hadisnya Imam Malik. Mengapa? Belum ada Sahih Bukhari dan yang lain-lain. Seandainya di saat beliau hidup Sahih Bukhari sudah ada, beliau mesti akan mengatakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Sahih Bukhari. Mengapa? Karena para ulama hadis semua sepakat ya, di abad ketiga Hijriah itu mengatakan itu. Ya. Jadi orang-orang yang hidup setelah Imam Bukhari, para ulama-ulama ahli itu mereka sepakat mengatakan kitab hadis kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu Sahih Bukhari. Ini nggak ada khilaf di kalangan para ulama hadis.
Jadi ranking pertama hadis sahih itu Sahih Bukhari. Nah, karena di masa mereka itu kitab-kitab hadis itu belum dibukukan, maka ya tentu mereka tidak menguasai semua hadis dari para ulama-ulama hadis. Mereka hanya mendapatkan hadis dari guru-guru mereka yang memiliki keterbatasan. Sehingga hadis yang didengar oleh Imam Malik mungkin tidak didengar oleh Imam Syafi'i semua. Apalagi di masa Imam Abu Hanifah, itu lebih lagi. Karena kalau kita perhatikan masalah fikih itu, ulama dari 4 mazhab ini yang lebih banyak menggunakan kias atau logika dalam menyimpulkan hukum itu Abu Hanifah. Beliau ulama mazhab yang paling sedikit ya menggunakan dalil-dalil hadis. Nah, itu kita bisa memaklumi mengapa di zaman itu kitab hadis belum dibukukan. Sehingga beliau ya memahami hadis dari yang beliau dengar dari guru-gurunya. Sementara guru-guru kan terbatas. Nah, ketika kitab hadis sudah dikodifikasi, ditulis, disebarkan, kita sekarang bisa membaca semua kitab hadis, mulai dari Muwatta Malik, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah, Musnad Ahmad, Sunan Darimi, kemudian nanti ada Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Mu'jam At-Tabrani, Sunan Baihaqi. Ini menyebutkan nama kitab hadis saja sudah capek, Pak, saking banyaknya. Semua itu sudah terbukukan seperti ini. Kita mau tinggal baca saja, ketemu hadis, Pak. Maka ya wajar kalau hari ini mungkin banyak pendapat-pendapat tadi karena sudah bisa mendapatkan banyak riwayat dari kitab-kitab hadis yang belum terbukukan di zaman. Belum lagi mengapa terjadi pendapat di kalangan para ulama? Kadang ulama memahami hadisnya sama, tapi cara menyimpulkannya berbeda. Hadisnya sahih semua, tapi cara menyimpulkan berbeda. Akhirnya hukumnya berbeda. Ini contoh sehari-hari, Pak. Tentang sholat tahiyatul masjid. Ya. Ada hadis yang berbunyi, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rak'atain. Jika salah seseorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Ini yang dikatakan dengan sholat tahiyatul masjid. Jadi artinya Rasul memerintahkan kalau masuk masjid jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Nah, ini kemudian berbenturan dengan hadis yang tadi. Rasul melarang sholat ba'da subuh sampai matahari terbit. Nah, sekarang kalau orang masuknya ba'da subuh, sholat tahiyatul masjid. Kalau Imam Syafi'i ya, berpendapat sholat. Dalilnya apa? Hadis ini tadi. Ya. Jadi meskipun ba'da subuh itu ada larangan dari Nabi, kata beliau, tapi ini ada hadis yang mengatakan kalau engkau masuk masjid, kapanpun, dia memahami begitu, kapanpun masuknya, sekalipun di waktu yang dilarang, jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat. Maka mazhab Syafi'iyah membolehkan sholat sholat tahiyatul masjid ba'da asar, ya, ba'da subuh, itu boleh. Bahkan bukannya boleh, disunnahkan tahiyatul masjid padahal itu waktu yang dilarang. Mengapa? Beliau katakan larangan itu sifatnya umum. Larangan sholat pada subuh itu. Nah, ini pengkhususan. Jadi yang khusus itu lebih didahulukan dibandingkan yang
umum. Imam yang lain, Imam Ahmad, sebaliknya. Beliau berpendapat bahwa memang ya, kita itu pada asalnya kapanpun masuk masjid sebelum duduk itu sholat dulu 2 rakaat. Tapi kata beliau, kalau masuk masjidnya ba'da subuh ada larangan. Larangannya lebih khusus. Jadi umumnya silakan masuk sholat 2 rakaat, tapi ketika di waktu yang dilarang jangan sholat. Paham Pak ya? Ini kan dalilnya sama Pak, penyimpulannya yang berbeda. Dua-dua pakai hadis yang sama itu. Imam Syafi'i hadisnya itu, Imam Ahmad hadisnya itu, tapi hadis umum bagi Imam Ahmad menjadi hadis khusus bagi Imam Syafi'i dan sebaliknya. Sehingga kalau mazhab Ahmad tidak ada sholat tahiyatul masjid ba'da subuh dan ba'da asar. Tidak ada. Imam Syafi'i ada, karena itu tadi. Maka kalau kita meyakini atau mengikuti pendapat yang Imam Syafi'i misalnya, lalu ada orang masuk masjid tidak sholat ba'da asar atau ba'da subuh, jangan tidak menghormati masjid. Orang masuk masjid itu enggak sholat. Padahal ada hadisnya, anjuran sholat dalam masjid. Dia itu bukan tidak tahu, dia punya pemahaman yang lain dengan kita hormati. Sebaliknya, kalau kita menguatkan pendapatnya Imam Ahmad, jangan mencela. Itu orang nggak tahu hadis itu, sholat di waktu yang dilarang. Jangan juga. Justru dia sudah belajar, dia lebih menguatkan pendapatnya Imam Syafi'i. Ya sudah, toleransi. Gitu Pak ya. Jadi masalah fikih itu nanti begitu. Tadi kita belum menyebutkan ada 5 waktu yang dilarang. Ini kan baru yang pertama pada subuh sampai matahari terbit. Yang kedua pas matahari terbit itu dilarang. Maka kalau sholat syuruknya pas matahari terbit itu dilarang. Yang ketiga ketika matahari tepat di atas. Maka waktu duhur itu matahari sudah tergelincir ke arah barat, bukan tepat di atas. Karena pas di atas itu dilarang. Yang keempat, ba'da asar sampai matahari tenggelam, itu dilarang sholat. Yang kelima, tepat ketika matahari sedang tenggelam. Ini 5 waktu yang dilarang. Maka sholat syuruk itu ya, dilakukan ya, setelah matahari naik 1 tombak dari terbitnya matahari. Nah, secara umum kalau kita hitung ya, dari masuknya waktu subuh sampai terbitnya matahari itu kurang lebih 1 jam 15 menit. Jadi kalau misalnya subuhannya itu jam 4, katakanlah 45 biar gampang ya. Berarti terbitnya matahari itu jam 6 pas. Nah, naik 1 tombak itu 15 menit waktunya. Kalau di Madinah itu karena posisi matahari berbeda itu sampai 20 menit. Kalau kita lihat jam di dinding keluar Masjid Nabawi itu ada itu waktu syuruk, awal waktu duha itu kan itu 20 menit setelah terbitnya matahari. Tapi di daerah-daerah tropis seperti kita ini itu 13 sampai 15 menit. Ya, jadi kalau digabungkan 1 jam seperempat tambah 15 menit. Jadi waktu sholat isyraq itu 1 jam 30 menit dari waktu subuh. Jadi hitungnya nanti dari awal waktu subuh. Jadi kalau waktu subuhnya berubah ya nanti otomatis jamnya juga berubah. Nah kalau kita subuhnya tadi jam 4.45, berarti jam 6.15 nanti kita sholat isyraq. Ya, gitu. Nanti kalau subuhnya jam 5 kurang 10 menit, berarti jam 6.20 sholat isyraq. Ya.
Nah, keutamaan sholat isyraq ini, jadi rangkaian hadisnya, siapa yang sholat subuh berjamaah, duduk dalam majelis ilmu atau berzikir sampai waktu syuruk, kemudian summa shalla rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat, 2 rakaat itu bebas, bacaannya bebas, lamanya juga bebas, ya, yang penting 2 rakaat. Apa kata Nabi? Kana lahu ka'ajri hajjatin wa umratin tamah. Pahala yang didapatkan seperti orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Coba. Orang berangkat haji belum tentu pahala hajinya sempurna. Belum tentu sempurna. Ya berpahala, tapi kalau sempurnanya susah. Mengapa? Mayoritas jamaah haji itu tanggal 8 tidak pada ke Mina. Jamaah haji itu kan mayoritas itu langsung ke Arafah ya. Tidak tarwiyah di Mina. Kalau hajinya ingin sempurna seperti hajinya Nabi, beliau tanggal 8 itu ke Mina dulu. Namanya hari tarwiyah. Tanggal 9-nya baru ke Arafah. Tapi kan kebijakan pemerintah itu tidak. Maka tanggal 7 itu malam itu sudah berangkat ke Arafah. Jadi mabitnya itu di Arafah. Ya memang sah hajinya secara hukum. Bukan itu bukan rukun, bukan wajib ya. Ke Mina itu sunnah. Tapi kalau bicara kesempurnaan, ya kalau ingin sempurna hajinya memang ke Mina dulu kan. Mina baru besoknya ke Arafah. Maka untuk mendapatkan pahala haji sempurna zaman ini susah. Tapi Allah mengganti dengan mudah bagi hamba-hambanya yang bisa sholat subuh berjamaah, menahan diri duduk dalam majelis ilmu atau berzikir di masjid cuma sampai waktu syuruk, Pak. Kalau orang haji itu ya ketika di Arafah itu kan, nah, dia dari wukuf itu kan waktunya dari zawal, artinya matahari ke arah barat waktu duduk sampai tenggelamnya matahari itu berapa jam? 5 jam untuk bisa wukuf di Arafah itu. Kita cuma duduk 1 jam. Sudah itu sambil minum kopi ya, coba. Sambil ada snack ya. Kurang apa lagi? Tempatnya ber-AC enak. Ya. Dapat pahala haji dan umrah dijamin sempurna kata Nabi. Sampai 3 kali terus mengatakan sempurna hajinya. Inilah fadilah besar yang Allah berikan kepada kita. Jadi artinya tidak usah berkecil hati. Andai Bapak Ibu belum bisa berangkat ke tanah suci dengan melazimi amalan semacam ini, dapat pahala yang sempurna ibadah haji plus umrah. Ya sekalipun tentu ini tidak menggugurkan kewajiban haji yang belum haji. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya karena ini pertemuan pertama, jadi kayaknya susah berhenti Pak. Gitu ya. Jadi tidak ada sesi tanya jawab ya karena waktu kita sudah jam 6:17 ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kembali kita nanti pada pertemuan yang akan datang. Kita baru fokus saya akan membahas kitab Sholatul Mu'min. Ya. Bagaimana sholatnya orang yang beriman sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kita akhiri majlis kita dengan baca tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.